Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabarnya kalian semuanya? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa untuk selalu menggunakan masker ketika kalian beraktivitas di luar rumah dan juga selalu cuci tangan yang bersih. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang keanekaragaman hayati dengan tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, peserta didik diharapkan dapat menganalisis tingkat keanekaragaman hayati, dan yang kedua, peserta didik dapat melakukan klasifikasi berbagai tingkat keanekaragaman hayati. Oke, sebelum Ibu lanjut ke membahas lebih lanjut tentang keanekaragaman hayati, kira-kira apa yang kalian pikirkan ketika mendengar kata keanekaragaman hayati? Ya, benar. Kata keanekaragaman hayati ini menunjukkan keragaman, bermacam-macam atau bervariasi. Apa saja yang bermacam-macam atau apa saja yang bervariasi, bisa bermacam-macam bentuk, bisa bermacam-macam warna, ataupun bisa bermacam-macam benda, baik itu benda hidup maupun benda tak hidup. Sedangkan kata hayati ini menunjukkan kata yang berhubungan dengan hidup. Nah, coba sekarang kalian amati lingkungan di sekitar kalian. Perhatikan tanaman yang ada di sekitar kalian. Kira-kira apakah ada persamaan dari tanaman yang ada di sekitar rumah kalian? Nah, tentunya pasti kalian menemukan ada beberapa tanaman yang memiliki kesamaan. Dan juga ada yang memiliki perbedaan. Baik itu dari warna bunga, bentuk daun, buah, atau lain sebagainya. Nah, variasi perbedaan atau variasi pada tanaman tersebut itulah yang mengakibatkan adanya keanekaragaman hayati. Nah, kalau begitu apa yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati? Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman makhluk hidup yang menunjukkan seluruh variasi gen, spesies, dan ekosistem di suatu tempat. Nah, itu adalah pengertian dari keanekaragaman hayati. Berikutnya, Ibu akan menjelaskan tentang tingkatan keanekaragaman hayati. Untuk tingkatan keanekaragaman hayati ini ada 3, yaitu yang pertama keanekaragaman hayati tingkat gen, dan yang kedua yaitu keanekaragaman hayati tingkat jenis, dan yang ketiga yaitu keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Oke, kita masuk dulu dan kita bahas dulu yaitu keanekaragaman hayati tingkat gen. Keanekaragaman hayati tingkat gen ini adalah kumpulan variasi atau perbedaan sifat dan penampilan individu-individu dalam satu varietas atau antar varietas dalam satu jenis. Nah, kalian bisa perhatikan contoh berikut ini. Ini ada contoh bunga kembang sepatu. Nah, pada bunga kembang sepatu ini yang ada pada gambar ini, kalian bisa melihat bahwa ada variasinya, kita bisa lihat dari warnanya. Ada bunga kembang sepatu yang berwarna merah muda, ada bunga kembang sepatu yang berwarna merah, ada juga yang berwarna kuning, dan juga ada yang berwarna putih. Nah, variasi bunga pada kembang sepatu inilah yang mengakibatkan adanya keanekaragaman hayati pada tingkat gen. Nah, contoh lainnya kita bisa lihat pada keanekaragaman hayati tingkat gen pada hewan, yaitu contohnya adalah ini, yang berikut ini adalah gambar ayam hutan, ayam kampung, dan juga ayam katek. Dari sini kalian bisa melihat ketiganya ya, ada memiliki persamaan dan perbedaan. Nah, variasi persamaan dan perbedaan yang ada pada ayam ini menunjukkan keanekaragaman tingkat gen pada hewan. Sedangkan untuk keanekaragaman hayati tingkat gen pada manusia, kita bisa melihat dari perbedaan warna kulit, perbedaan warna mata, bentuk rambut, dan lain sebagainya. Dan itu menunjukkan keanekaragaman hayati tingkat gen. Oke, berikutnya yang kedua kita masuk ke keanekaragaman hayati tingkat jenis. Untuk keanekaragaman hayati tingkat jenis itu adalah kumpulan variasi atau perbedaan sifat dan penampilan yang berbeda jenis atau spesies tetapi masih dalam satu famili atau keluarga. Kalian bisa perhatikan gambar berikut ini. Gambar berikut ini adalah gambar pohon kelapa,
pohon pinang, dan juga pohon aren. Nah, kalian perhatikan dari ketiga tanaman ini kira-kira apa saja persamaannya. Nah, ketiga tanaman atau ketiga pohon ini termasuk dalam satu famili, yaitu famili Aracaceae atau kelompok suku palem atau kelompok suku pinang. Nah, ketiga ini memiliki ciri yaitu kita bisa lihat yaitu batangnya tumbuh tegak ke atas dan beruas-ruas, tidak memiliki kambium sejati dan memiliki akar serabut, serta memiliki karangan bunga yang biasa kita sebut dengan mayang. Itu adalah ciri dari kelompok famili Aracaceae atau suku palem atau pinang. Nah, dari persamaan itu kita bisa melihat perbedaannya, yaitu salah satunya adalah habitatnya. Untuk pohon kelapa biasa kita temukan di daerah pantai, sedangkan untuk pohon pinang biasanya kita temukan di daerah yang kering, dan untuk pohon aren kita temukan di daerah pegunungan. Nah, itu adalah contoh dari keanekaragaman hayati tingkat jenis. Oke, selanjutnya kita bahas yang ketiga, yaitu keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Untuk keanekaragaman hayati tingkat ekosistem, ini adalah keanekaragaman hayati yang timbul akibat adanya interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya, atau interaksi antara faktor biotik dan faktor abiotik. Untuk contoh keanekaragaman tingkat ekosistem ini adalah contohnya ekosistem hutan, ekosistem laut, dan juga ekosistem padang rumput. Nah, ketiga ekosistem yang ada ini memiliki karakteristik atau ciri-ciri yang spesifik. Tentunya karena akibat adanya interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan yang berbeda-beda. Dari gambar yang ada, yaitu ekosistem hutan, ekosistem laut, dan juga ekosistem padang rumput, kalian bisa menemukan flora dan fauna apa saja yang ada di ekosistem tersebut. Nah, flora dan fauna yang ada di ekosistem itulah yang membentuk adanya keanekaragaman hayati di tingkat ekosistem. Nah, demikian penjelasan dari Ibu. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan memahami materi yang telah Ibu jelaskan mengenai keanekaragaman hayati. Nah, apabila kalian belum jelas atau belum memahaminya, kalian bisa mengulang video tersebut dari awal untuk bisa kalian lebih memahami kembali. Selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian tugas. Nah, tugasnya seperti ini. Nah, tugas yang pertama, kalian bisa lihat gambar berikut ini. Ini adalah gambar foto dua orang. Dari sini kalian harus melihat perbedaan dan persamaannya. Nah, kira-kira gambar tersebut ini dia termasuk dalam keanekaragaman tingkat apa? Itu untuk yang pertama. Yang kedua yaitu gambar berikut ini kalian bisa lihat, ini adalah satu kelompok famili Felidae atau kucing-kucing. Dari sini kalian menemukan perbedaan dan persamaannya, lalu tentukan kira-kira dia termasukkan tingkat keanekaragaman apa. Dan yang terakhir ini adalah gambar ekosistem. Nah, dari gambar ekosistem yang ada ini, kalian tentukan flora dan fauna apa saja yang ada di ekosistem tersebut dan nama ekosistem tersebut apa. Demikian pembelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajar di masa pandemi ini dan jaga kesehatan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat mandiri.